Sebelum mengonlinekan website, seberapa besar keyakinan Anda bahwa website itu benar-benar aman? Memang tidak ada yang 100% aman, tapi setidaknya kita bisa melakukan pengujian, pengecekan terlebih dahulu sebelum mendeploynya ke server production. Menariknya di Django ini ada alat pemeriksaan bawaan. Jadi sebelum di deploy ke server production, kita jalankan satu perintah ini dulu. Jadi kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki untuk mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, perintahnya itu seperti apa? Mari kita lihat. Sebelumnya kita sudah singgung sedikit tentang warning, pengecekan dari sistem keamanan, apakah website yang kita buat itu sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh framework Django. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita ada dua lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan ini di lokal komputer dan juga ada lingkungan produksi. Project Django yang sudah kita kerjakan itu sudah diupload ke server live yang bisa diakses oleh publik. Sebelum beranjak ke lingkungan produksi, kita mesti melakukan pengecekan awal dengan tool yang sudah disediakan, sistem cek yang sudah disediakan oleh Django sendiri, yaitu Python manage py check deploy. Nanti akan ada beberapa kalau belum memenuhi kriteria dari yang Django tentukan. Di sini ada 7 kode warning 004, 008, 9, 12, 16, 18 dan 20. Oke, kita lihat itu apa aja. Dalam sebuah framework Django itu ada 3 pilar arsitektur keamanan. Yang pertama adalah core. Di dalam pilar ini, termasuk dalam konfigurasi inti juga dia bertugas untuk merahasiakan sistem agar tersembunyi, tidak mudah diintip dari luar. Lalu di pilar yang tengah, ini tugasnya untuk memastikan data yang keluar masuk itu sudah aman terenkripsi. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang bisa disimpan di browser, juga bagaimana cara penanganan sesi login, dan juga ada CSRF token di sini. Di pilar yang pertama, ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah fondasi aplikasi, debug sama await host. Debug sama dengan true, ini kan pada saat development sangat berguna karena kita bisa lihat ada error kode yang mana, di baris apa, di variable apa, atau di function yang mana. Tapi ketika di production, ini berbahaya karena publik bisa melihat variabel lokal, bisa melihat functionnya, bisa melihat semuanya. Source code-nya terpampang jelas di situ. Untuk mengamankan di level production, jadi debugnya itu harus false. Lalu ada await host. Await host ini defaultnya dia berupa list kosong, tapi di production itu harus diisi. Dia diisi dengan domain, nama domain atau subdomain terserah yang boleh mengakses aplikasi Django itu. Contohnya terapersa.co.id. Berarti selain domain itu tidak bisa mengakses project Django yang sudah diupload. Pilar pertama yang kedua itu adalah secret key. Secret key itu kodenya warning 009. Dia akan muncul W009 kalau di secret key itu kurang dari 50 karakter, tidak unik, kemudian masih menggunakan Django insecure. Jadi itu defaultnya kan Django insecure. Nah, apa dampaknya? Sebenarnya gini ya, secret key itu harus disembunyikan, tidak boleh ada orang luar yang tahu, nanti bisa memalsukan sesi login pengguna dan juga dia bisa memalsukan CSRF token. Dan untuk membuat secret key baru di Django itu sudah menyediakan generatornya.
namanya get random secret key. Jadi kita bisa langsung eksekusi perintahnya dengan import dulu ya, from Django core management utils, import get random secret key. Lalu kita akan print get random secret key, print get random secret key. Ya, ini ada tutupnya, di sini ada bukanya, 2. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kemudian yang ini hasilnya ini langsung dimasukkan ke dalam file .env atau di settings.py. Tapi karena kita sudah punya .env, jadi kita masukkan saja ke file .env yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, bagaimana sekarang kita mau mengamankan secret key ini setelah kita ganti tadi ya secret key-nya. Setelah kita ganti secret key-nya sesuai dengan karakter yang harus dipenuhi, 50 karakter, harus unik, setidaknya ada 5 karakter yang unik. Kemudian tidak menggunakan defaultnya lagi seperti yang di situ di Django Insecure, kita bisa menempatkan secret key ini di dalam .env. Bisa menggunakan python.env atau Django Environ. Lalu pilar yang kedua tadi tentang lalu lintas data. Di sini kita akan memaksa enkripsi dari HTTP dipaksa untuk menggunakan HTTPS. Untuk memaksa di aplikasi ini menjadi HTTPS semua, menambahkan secure SSL redirect true. Dengan syaratnya di server itu sudah ada sertifikat SSL. Ketika ada request berupa HTTP, tadi sudah kita tambahkan ini ya, secure SSL redirect sampai dengan true. Setelah dicek ternyata HTTP, maka browser juga dipaksa untuk menggunakan jalur enkripsi yang aman berupa HTTPS. Setelah mengaktifkan HTTPS tadi, ternyata HTTPS itu belum sepenuhnya bisa dikatakan aman karena ada stripping SSL. Entah gimana caranya, hacker yang akan mencuri data itu menjebak browser pengguna untuk melakukan downgrade dari HTTPS diubah ke HTTP. Jadi mekanisme HSTS ini dia akan mengirimkan instruksi ke browser itu untuk ingat domain ini, ketika tidak menggunakan HTTPS maka harus ditolak gitu, selama berapa waktu yang ditentukan. Nah, di sini contohnya dalam waktu 1 tahun. Tapi untuk memastikan HTTPS tadi berfungsi dengan baik, kita jangan dulu menggunakan HSTS ini dalam waktu 1 tahun. Kita bisa melakukan uji coba dulu, misalkan dalam waktu 1 jam gitu ya. Setelah sehari tidak ada masalah, baru kita naikkan menjadi 1 tahun. Pilar yang ketiga tentang kredensial. Ada user session yang disimpan di browser dan CSRF token. Ketika ini tidak terpenuhi, dia akan muncul warning 012. Di setting.py itu kita perlu menambahkan session choki secure dengan true. Sesi choki ini disimpan hanya akan dikirim via HTTPS. Dan warning 016 berupa CSRF cookie secure. Ini juga CSRF tokennya hanya akan beroperasi pada lingkungan HTTPS. Kesimpulannya adalah seperti ini. Ini warningnya. Terus apa yang harus kita tambahkan atau ubah di settings.py. Di sini ada mode development defaultnya. Kemudian yang hijau ini adalah mode production. Yang pertama ada W018, ini debug di settings.py. Kita mengubah
true menjadi false. Kenapa ini yang pertama? Karena semua ini nanti akan bergantung pada ini, pada debug. Jadi debug true atau false, kita akan membuat nilainya di sini dinamis ketika debugnya ini berubah nilainya. Kalau debugnya true, berarti nanti yang lainnya isinya ini, kecuali secret key ya. Kalau secret key nggak berubah-berubah. Kalau debugnya false, nanti kita buat supaya isinya yang ini, gitu. Bagaimana sekarang mengubahnya? Kita bisa menggunakan library seperti python.env atau Django Environ, atau bisa juga seperti yang di contoh ini. Di sini if not debug. Jadi kalau debugnya itu false, maka ini isinya. Setelah melakukan itu semua, kita bisa cek lagi. Ini ceknya di production ya, jalanin ceknya. Kalau muncul yang seperti ini, system check identified no issue, berarti semua pengaturan kita ini sudah sesuai dengan ketentuan yang Django inginkan. Sekali lagi, tentang check deploy itu bukan alat untuk memperbaiki keamanan secara otomatis, tapi dia alat untuk memeriksa. Jadi pemeriksaan awal sebelum di deploy ke server production. Setelah di production juga kita melakukan pengecekan sekali lagi untuk memastikan dia masih ada warning atau tidak.